Hai guys, balik lagi. Bukan balik lagi. Ini adalah podcast pertama gue dan I'm so excited for today karena gue tuh suka banget sebenarnya sama dengerin podcast. Kayak ada Nekta Gina, terus Kinos, terus ada Desta, Deddy Kobuyer, Raditya Dika. Gue suka banget dengerin mereka berpodcast gitu karena menurut gue tuh sesuatu yang menyenangkan gitu daripada gue buang-buang waktu yang gak jelas ya kan. Dan biasanya sebelum tidur gue baru dengerin podcast atau di saat-saat gabut atau ya ada waktu luang lah gue bakal dengerin podcast. By the way, maaf banget sebelumnya karena ini adalah podcast pertama gue, jadi gue mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang kurang berkenan atau guanya gugup dan mikir panjang gitu. Dan juga satu lagi, gue itu lagi sariawan jadi mohon maaf kalau misalkan ngomongnya agak cadel, jadi gue sariawan di lidah, itu susah banget buat ngomong yang bener gitu. Sorry sebelumnya gitu. Nah, gue bikin podcast ini sebenarnya tuh dari tugas besar mata kuliah public speaking. Jadi disuruh bikin podcast suka dukanya kuliah online gitu. Dan ini adalah sebuah dorongan buat gue untuk berkarya di podcast. Asik. Dan kita ngomongin kuliah online ya, atau sekolah online. By the way, nama gue Rizky. Sebelumnya kita belum kenalan ya. Nama gue Rizky Romdoni, umur gue 21 tahun. Dan tahun ini sekarang itu memasuki semester 2 akhir gue. Jadi gue tuh kuliah gap year 2 tahun, gue kerja dulu baru gue mulai kuliah gitu. Gue ambil ilmu komunikasi. Nah, kita akan masuk ke sukanya dulu deh kuliah online gitu. Nah, sukanya itu menurut gue ini disclaimer, ini semua adalah pengalaman pribadi gue dan ini juga pendapat gue gitu. Jadi kalau misalkan berbeda sama kalian gitu ya berarti kita tidak sama gitu. Sukanya kuliah online, nah sukanya itu ya online gitu, dikerjakan dari rumah dan dari manapun sih sebenarnya. Mau gue lagi main, mau gue lagi pergi kemana gitu, gue bisa ngerjain tugas kuliah gue gitu. Itu sukanya gitu. Dan gue itu orangnya sebenarnya kurang suka untuk bersosialisasi sama orang-orang baru gitu. Yang dicontoh ya, ini sebenarnya nggak boleh sih, harusnya tuh kita ya bangun relasi di mana-mana gitu kan supaya makin banyak teman gitu. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak males banget gitu loh untuk bersosialisasi sama orang-orang baru gitu. Jadi kuliah online ini ya gue belum pernah sama sekali tatap muka sama dosen, sama teman-teman gue juga gitu. Dan gue kenalnya tuh ya cuma dari online aja gitu, dari WhatsApp, terus dari grup gitu-gitu aja, terus dari Zoom gitu. Dan menurut gue tuh lebih fleksibel gitu sama waktu kerja juga kan, gue kan sambil kerja ya, jadi lebih fleksibel aja gitu, bisa ngerjain tugas sama kerjaan di waktu yang bersamaan gitu. Nah, untuk dukanya itu juga ada sih. Yang pertama tuh nggak masuk ke otak semua materinya. Ada sih yang masuk, cuman nggak sebanyak kalau misalkan kita tatap muka. Gue itu tipe orang yang kalau misalkan ada pelajaran baru itu harus dijelasin dengan tatap muka, karena gue akan merhatiin gitu loh. Dan beda ya rasanya ketika kita di Zoom terus sama ketemu langsung gitu, sama-sama tatap muka sih, cuman kan feel-nya tuh berbeda ya. Dan menurut gue tuh nggak masuk ke otak gue, jadi masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri itu materinya. Paling ya ada beberapa aja sih materi yang nyantol gitu di kuping gue, di otak gue gitu. Tapi nggak semua materi masuk gitu. Dan gue pikir bukan cuma gue aja sih yang ngerasain hal ini, banyak juga teman-teman gue yang bilang, iya sih gue juga sama, nggak masuk ke otak gitu. Karena ya itu, kita tidak berkonsentrasi secara full ke materinya, karena kan kita tidak berada di satu kelas gitu kan, kita berada di tempat-tempat yang berbeda gitu, dengan situasi yang berbeda pula. Terus ada juga banyak ya di media sosial ibu-ibu dengan keluhan ngajarin anaknya gitu. Gue juga kedapetan cuy, bukan gue emang bukan ibu-ibu tapi gue punya ponakan yang masih sekolah semua, SD, dan kakak gue juga kerja gitu. Jadi ya mau nggak mau gue yang kena imbasnya, ngerjain
ngerjain tugas mereka, bukan ngerjain sih, ngebantuin ngajarin tugas mereka seperti apa, terus ngejelasin. Dan itu bikin emosi jiwa parah sih, emosi gue naik turun gitu kalau misalkan ngajarin mereka. Karena kan ya beda kali ya, kalau misalkan guru kan ekstra sabar gitu ya, kalau gue kan aduh udah gak punya kesabaran aja. Jadi itu iya tuh yang bikin ibu-ibu pusing, termasuk gue juga pusing walaupun gue bukan ibu-ibu ya, tapi pusing aja gitu. Karena ya kita ngajarin anak kecil yang nggak tahu materinya apa, udah gitu kadang-kadang juga gurunya nggak ngejelasin, kita hanya disuruh baca perintah di bukunya, kita harus ngejelasin lagi. Dan itu kayak aduh, ini gimana gue harus ngajarin keponakan gue gitu. Ini bikin emosi jiwa sih kayak gitu-gitu. Oke, durasinya udah hampir 6 menit. Jadi itu disuruhnya 4-5 menit, tapi ini udah 6 menit lewat gitu. Saking keasikannya ngobrol. Gue mohon maaf sih yang sebesar-besarnya, karena ini adalah podcast pertama gue. Jadi mohon maaf kalau misalkan editannya masih aneh-aneh dan masih tidak bagus lah untuk didengarkan. Tapi at least gue udah coba yang terbaik gitu. See you di podcast